Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa nabiyyina wa maulana Muhammadin ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama dapat berjumpa kembali dalam Mutiara Ilmu Kajian Ramadan bersama Forum Mubalik Alumni Gontor. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semuanya dan menerima seluruh amalan puasa kita dari bangun kita tidur ya mulail sampai nanti di akhir Ramadan nanti. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah, biniatin doa pada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita dari awal sampai akhir diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh program Mutiara Ilmu dari awal sampai akhir ila dinil salihah wa bi kulli niyatin salihah bi qiraatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, bersama kita sudah hadir Dr. Kiai Haji Bukhari Abdul Somad. Beliau adalah pengasuh Pesantren Mujtama' Al-Islami Bandar Lampung, Lampung Tengah tepatnya, dan beberapa cabang Mujtama' Al-Islami yang lain. Ya, beliau juga adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Mubalik Alumni Gontor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Halo. Tokoh yang hadir pada kesempatan Zoom meeting ini, kami sapa dulu Al-Ustaz Kiai Sajid Zain. Assalamualaikum Ustaz. Nah, beliau pengasuh Pesantren Pondok Modern Syahid Bogor, alhamdulillah. Dan beberapa tokoh yang lain yang alhamdulillah bisa bergabung, dan insya Allah akan beberapa yang lain insya Allah akan bergabung pada sore hari ini. Menunggu waktu yang lama Ustaz, kami persilahkan antum untuk memulai memaparkan kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Tafadhol Ustaz. Bukhari Abdul Somad. Jazakumullah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati yang sudah masuk Zoom, Ustazuna Kiai Haji Sajid Zain, beliau juga guru ana dulu. Yang saya hormati para asatidz ustazat, kebetulan moderatornya ini Sekretaris Umum Forum Mubalik Alumni Gontor. Ya, alhamdulillah. Para asatidz ustazat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai akhir bulan Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh seksama, sempurna, dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman la nabiyya ba'da. Para asatidz ustazat, saya mohon maaf bukan
ingin menggurui, tetapi saya ingin belajar bersama sebetulnya. Dan ini bagian dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tidak lebih dari itu. Jika nanti ada hal yang kurang berkenan, baik ucapan atau materi, anggap saja ini seorang murid lagi mau belajar. Ya. Baik para asatidz, ustazat, saya tidak mengupas tentang Ramadan karena saya lihat hari pertama, 2, 3 itu ada sebagian sudah mengupas Ramadan, tapi saya ingin mengupas satu sisi dari hadis Rasulullah SAW. Saya tertarik, ada satu hadis yang saya temukan yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullahu yaumal qiyamati la zilla illa zilluh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari sanad Abu Hurairah, tapi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud. Hadis ini menunjukkan ada 7 kelompok golongan manusia di mana pada hari kiamat nanti akan mendapatkan perlindungan Allah. Pada waktu itu tidak ada jaminan siapapun juga bisa memberikan perlindungan. Baik itu orang yang dia sayangi sekalipun, atau istri yang dia cintai sekalipun, atau koleganya yang selama ini membackup dia mati-matian, habis-habisan, dia tidak akan bisa memberikan jaminan pada hari kiamat. Kecuali Allah yang bisa memberikan jaminan. Tapi kata Allah, dalam hadis ini ada 7 kelompok yang akan mendapatkan perlindungan itu. Pertama, imamun adilun. Ternyata kelompok paling atas, paling pertama yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat, seorang pemimpin yang adil. Ya, mendapatkan porsi yang teratas. Kok kenapa bukan orang kaya yang banyak bersedekah atau seorang alim yang banyak mengamalkan ilmunya? Ternyata imamun adilun, pemimpin yang adil, ini memiliki konsekuensi yang sangat besar sekali. Kalau dia seorang pemimpin yang zolim, maka dia akan menimbulkan kerusakan yang dahsyat, kerusakan yang luar biasa. Begitu sebaliknya, kalau dia menjadi seorang pemimpin yang alim, pemimpin yang adil, dia akan menimbulkan kebaikan-kebaikan. Akan mendatangkan satu maslahah-maslahah untuk umat, untuk rakyatnya. Kalau boleh saya berucap, ya, satu goresan tinta seorang penguasa yang zolim lebih berbahaya dari berjuta-juta kebaikan rakyat yang lemah. Kalau kita menengok sejarah saja, Turki Utsmani 7 abad menguasai 2/3 dunia sampai ke Eropa, hilang seketika hanya gara-gara datangnya sosok seorang pemimpin yang zalim, yaitu Kemal Atatürk 1924. Artinya betapa sangat pentingnya kita dalam memilih seorang pemimpin. Betapa pentingnya sosok seorang pemimpin dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, di dalam hadis ini Allah jelaskan, ya, akan memberikan perlindungan kepada seorang pemimpin yang adil. Jelas pemimpin adil dalam kategori Islam adalah pemimpin yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau dalam kacamata hukum positif, yaitu pemimpin yang berpegang kepada konstitusi, yang tidak melenceng atau apalagi mengkhianati konstitusi. Tapi dalam kacamata kita seorang muslim, maka pemimpin yang adil jelas pemimpin yang mutlak harus mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu pemimpin yang adil. Ya. Oleh karena itu, syarat untuk mendapatkan seorang pemimpin yang adil, jelas
syarat utamanya harus muslim. Karena kita orang Islam. Syarat kedua, dia harus cerdas intelektual. Cerdas intelektual ini dalam tanda kutip dia harus memiliki visi misi yang jelas, punya program yang nyata, dan visi misi program itu dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah, baru katakan cerdas. Karena cerdas dalam perspektif saya adalah pemimpin yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, bukan pemimpin yang bertitel doktor atau bertitel profesor dan sebagainya. Tapi cerdas dalam konteks ya hadis ini dalam perspektif saya adalah pemimpin yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Maka dia harus cerdas intelektual. Dia mempunyai gagasan, punya visi misi yang jelas, terukur, terarah. Ini syarat pertama. Syarat kedua, untuk mencari sosok pemimpin yang tidak kalah penting. Bahkan ini mungkin menjadi satu prioritas utama kita. Ketika kita ingin mencari sosok seorang pemimpin. Apa itu syarat yang kedua? Yang syarat kedua ini menurut saya hampir nyaris dilupakan oleh rakyat, oleh umat. Apalagi di Indonesia sekarang agak susah kita berdasarkan Quran dan Sunnah. Karena sistem yang dilaksanakan membuat rakyat menjadi wani piro. Berapa harganya saya akan pilih. Karena apa? Karena mereka pragmatis berpikirnya. Maka pemimpin yang kedua ini yang sangat penting syaratnya, yaitu pemimpin yang cerdas spiritual. Yang saya maksud ada cerdas spiritual adalah pemimpin yang dekat dengan Allah. Harus takarub pada Allah. Harus dekat dengan Rabb-nya. Nah, untuk dekat kepada Rabb-nya jelas pemimpin ini harus berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa tidak. Ya. Harus dekat kepada Allah. Kalau dia sudah seorang pemimpin dekat dengan Allah, insya Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi kalau dia dengan Allah sudah jauh, ibadahnya sudah tidak jelas, disebut akan menjadi adil. Bahkan dia akan menjadi sosok pemimpin yang zolim, pemimpin yang mementingkan kelompoknya, mementingkan keluarganya, mementingkan individualnya, daripada mementingkan umat atau kepentingan rakyat. Kenapa? Karena dia tidak cerdas spiritual. Maka cerdas spiritual ini menurut saya merupakan syarat utama sebagai seorang muslim untuk melihat sosok seorang pemimpin ini betul nggak, sesuai nggak dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia sudah cerdas spiritual, maka dia akan melahirkan dua kecerdasan lagi dari kecerdasan spiritual ini. Orang yang spiritualnya dekat, kalau bahasa kita soleh individual dan soleh sosial, maka dia akan cerdas sosial. Nggak mungkin dia cerdas spiritual atau soleh individualnya soleh, tapi tidak soleh sosial, maka belum dikatakan dia yang soleh. Nggak bisa dikatakan seorang pemimpin itu soleh hanya ibadah kepentingan pribadinya atau kepentingan dirinya sendiri, tapi tidak ada celupan, tidak ada sibrah ke orang sekitarnya. Dia belum dikatakan soleh. Maka yang soleh sebenarnya dalam Islam itu adalah soleh li nafsi wa soleh li ghairi. Cerdas spiritualnya itu dalam konteks kita adalah cerdas sosial dan cerdas emosional. Kalau dia sudah tersibrah dirinya dengan celupan-celupan ilahiyah, dengan nilai-nilai syar'i, maka dia akan peduli dengan lingkungan, peduli dengan masyarakat, peduli dengan keadaan, hibah dengan keadaan yang mungkin membuat keadaan ini menjadi terzolimi. Bukan malah sebaliknya. Acuh tak acuh atau nyaris tidak peduli. Nah, ini berarti pemimpin yang tidak cerdas spiritual. Ya, nggak cerdas spiritual. Maka kecerdasan spiritual ini akan melahirkan dua kecerdasan. Cerdas sosial, yaitu satu cerdas sosial, kedua cerdas emosional. Ya. Kalau dia sudah dekat dengan Allah, ubudiahnya bagus, qiyamul lailnya bagus, puasanya sudah luar biasa, Senin Kemisnya misalnya. Maka ada jiwa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ada jiwa kepedulian terhadap umat. Dia lebih, kalau istilah kita ya, mementingkan kepentingan orang banyak. Sosok seorang dai, sosok seorang pemimpin sebetulnya.
Pemimpin itu harus mementingkan keluarga, mementingkan orang banyak dari kepentingan keluarga. Kebutuhan mayoritas umat yang lebih diutamakan daripada kebutuhan atau kepentingan pribadi dan keluarganya. Maka sosok pemimpin ini yang sebetulnya harus kita cari. Ya. Kalau nggak salah kemarin kan kebenaran itu tidak membutuhkan mayoritas. Tapi kebenaran itu membutuhkan aplikasi. Membutuhkan keberanian untuk mengatakan kulil haqqa walau kana murran. Belum tentu mayoritas itu benar. Dan belum tentu yang minoritas itu salah. Belum tentu. Oleh karena itu, para asatid ustazat, ternyata hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Daud ini luar biasa kalau kita renungkan. Sangat penting sekali dalam konteks yang lebih luas lagi, kepentingan umat, kepentingan orang banyak. Kalau di Indonesia kepentingan NKRI lah, kalau tidak terlalu jauh kita bicara, penting untuk memilih pemimpin yang cinta tanah air, yang cinta negara, cinta kepada rakyat. Baru dia akan bersikap adil. Mana mungkin dia akan adil sementara dia tidak ada rasa di dalam hatinya, rasa cinta. Cinta terhadap rakyatnya, cinta terhadap negaranya, cinta terhadap umatnya, belum tentu. Maka tidak bisa dia katakan seorang pemimpin yang adil. Nah, itu yang pertama. Ya. Mudah-mudahan ke depan kita lebih waspada lagi dalam memilih sosok pemimpin, terutama pemimpin dalam skup yang lebih luas. Asatid ustazah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua kata Rasulullah SAW, syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua itu akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat, yaitu seorang pemuda yang selalu terpaut hatinya ingin beribadah kepada Allah. Kalau bisa kita ilustrasikan hidupnya, jisman, ruhan, fikron, jasadan, sudah totalitas mengharapkan ridha Allah, beribadah kepada Allah. Jadi dalam keadaan apapun juga dia tidak lepas zikrullah, dalam keadaan apapun juga tidak lepas kewajiban-kewajiban dia sebagai hamba Allah terhadap Allah. Ya, kalau kita mau hitung-hitung saja sebetulnya umur kita ini dalam satu hadis umur umat Nabi Muhammad baina khamsin ila sab'in. Jadi umur umat Nabi Muhammad itu antara 50 sampai 70. Oke, kita maksimalkan ibadah kita misalnya sampai 50 tahun full totalitas. Padahal belum tentu, karena masa tua kadang-kadang masa yang banyak penyakitan. Ya. Atau masa muda, masa banyak yang lupa dengan Allah. Kita totalitaskan 50 tahun kita ibadah kepada Allah misalnya. Nasa'ati ibadatillah, ingat terus beribadah pada Allah. Belum tentu juga bisa menjamin kita untuk bisa masuk surga. Kenapa? Karena ibadah sholat yang saya maksud di sini bukan satu-satunya ibadah, tapi banyak juga ibadah-ibadah lain yang harus kita kerjakan. Kalau kita hitung 1 tahun itu adalah 365 hari misalnya, kemudian dikalikan 50 tahun sekian ribu. Ibadah kita 1 hari itu hanya 1 karena berjamaah, tidak berjamaah. Kalau muslim sebetulnya yang mukimin ya berjamaah 27. Kalikan 5, kalikan 30 dalam sebulan, kalikan 12 bulan. Bisa dihitung secara logika. Ya. Tapi ada amalan-amalan yang unlimited sebetulnya. Yang mendongkrak kita menjadi abid berhak untuk menerima ganjaran surga. Apa amalan-amalan yang unlimited pahalanya? Amalan yang unlimited pahalanya nanti kita akan bahas di kelompok berikutnya sebetulnya. Tapi tidak apa saya sebutkan sementara, yaitu bersedekah. Sedekah ini atau infak sedekah ini adalah satu bentuk amalan ibadah yang unlimited. Taruhkan di masjid, dipakai orang sholat, 1 hari 100 orang saja yang sholat, dikalikan 5 kali, dikalikan 1 bulan, terus berkelanjutan. Atau ditaruhkan lembaga pendidikan, membentuk jail mustakbal misalnya. Nah ini unlimited. Baik. Nah, golongan yang kedua ini kata Rasulullah tadi adalah seorang pemuda yang selalu terikat hatinya untuk beribadah pada Allah. Sekarang kita lihat fenomena umat sekarang, generasi milenial sekarang sudah hancur
sudah jauh dari Allah. Kalau dulu generasi bapak kita dulu, ya, takut kalau anak itu pergi keluar rumah nggak pulang jam 7 malam, jam 8 malam, khawatir. Ya. Tapi sekarang sebetulnya jauh lebih dahsyat kemaksiatan itu. Kemaksiatan sudah masuk ke tempat tidur. Kemaksiatan sekarang sudah masuk ke tempat tidur. Gimana? Digit HP, Android. Maka kita harus waspada dengan anak kita, dengan cucu kamar. Tenang, nggak kemana-mana, aman. Padahal di kamar tempat dia tidur, dia bermaksiat. Apa yang tidak ada di HP? Dengan video call, dengan semua bentuk kemaksiatan. Bahkan oleh karena itu ada ulama dari Saudi berpendapat bagaimana Anda akan mendapatkan sholat yang khusyuk dan diterima oleh Allah. Sementara di kantong baju Anda ada HP yang masih menyala Android. Dan di dalamnya banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan. Nah ini, tanpa kita sadari ini. Kita ingin beribadah khusyuk, mengharapkan ridha Allah, supaya ibadah kita diterima. Sementara di badan kita sendiri ada HP Android. Kita tidak berpikir untuk maksiat. Kita tidak pernah berpikir untuk membuka hal yang negatif. Tapi di Android itu sendiri tanpa kita buka, dia jalan sendiri. Yang maksiat-maksiat itu. Nauzubillah min dzalik. Maka generasi sekarang sebetulnya adalah generasi akhir zaman. Tingkat kerusakannya dahsyat. Sangat dahsyat sekali. Bisa jadi kerusakan generasi sekarang bisa membuat hilangnya masa depan umat. Kenapa? Ya, mereka lebih cinta ke Androidnya, ke HP-nya daripada cinta kepada Al-Quran. Lebih baik cinta, lebih suka dan cinta kepada HP-nya, beli mahal-mahal daripada dia cinta pada Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Ini generasi sekarang. Ya, dan harus kita waspadai. Para asatidz dimulakan Allah SWT. Golongan yang ketiga, yaitu kata Rasulullah SAW akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Moderator ingatkan saya, jangan sampai nanti kelupaan. Yaitu rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang pemuda atau pemudi yang hatinya selalu terpaut ingin memakmurkan masjid. Ini pun akhir-akhir ini sudah sangat jarang kita dapatkan generasi muda, apalagi generasi milenial. Kalau kita lihat fenomena di masjid-masjid, terutama di waktu-waktu subuh dan isya atau waktu duhur, yang mengisi masjid itu adalah generasi-generasi sudah sampai isya atau generasi yang sudah 60 tahun ke atas. Ya, injury time. Kita tidak menemukan lagi fenomena tahun 90-an. Ya, di desa-desa itu, di mana rumah-rumah banyak sekali dinyalakan lampu-lampu teplok, ngaji, baca Quran, di masjid mereka beruyun-uyun pergi ke masjid. Sekarang nggak kita dapatkan lagi. Tapi yang kita dapatkan hanyalah di waktu-waktu sholat, lantunan-lantunan musik yang kita dapatkan, kemudian bunyi-bunyi musik yang nggak jelas, dan seterusnya. Atau video-video yang nggak jelas. Maka, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, kata Rasulullah SAW, ini salah satu golongan yang ketiga yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Orang yang hatinya selalu terpaut ingin ibadah di masjid. Memang berat melangkahkan kaki ke masjid. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh dan positive thinking, ya, setiap langkah yang kita langkahkan untuk menuju masjid, fihi ajar, pahala. Nggak ada yang lepas dari pahala. Semuanya mengandung pahala. Baru dari sisi langkah. Belum dari sisi berdoa masuk masjid, pahala lagi. Belum lagi ketemu dengan jamaah. Bersalim-saliman, bersalam-salaman. Misalnya, tasaffahu tuzilul ghillah. Bersalam-salam Anda ini saya akan menghilangkan rasa unek-unek, rasa dongkol dan sebagainya. Sudah pahala lagi.
Belum lagi kita mengucapkan salam dengan saudara kita dalam masjid, disambut lagi dengan ucapan balasan salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mendoakan kita. Banyak sekali manfaatnya. Belum lagi ada informasi, tukar informasi tentang bisnis, informasi tentang sosial, budaya, dan sebagainya. Banyak yang kita dapatkan. Nah, sekarang generasi muda kita nyaris meninggalkan masjid. Nauzubillah min zalik. Maka apa yang dikatakan oleh kiai kita, ya, Kiai Hasan Abdullah Sa'al, Indonesia hanya memiliki satu pondok pesantren. Yang lain sudah nggak punya. Nah, kalau pondok pesantren ini benteng terakhir umat sudah tidak ada, pantazirisa, tunggu generasi kita ke depan akan menjadi generasi-generasi penghancur umat. Ya. Untung masih ada pondok pesantren sebagai benteng terakhir umat, bahkan saya katakan benteng terakhir NKRI. Bukan saja benteng terakhir umat, benteng terakhir NKRI itu adalah di pondok-pondok pesantren. Back to basic. Kalau dulu yang memerdekakan Indonesia disponsori oleh pondok-pondok pesantren, ya, dengan fatwa jihadnya Kiai Hasim Asy'ari, santri-santri, ulama-ulama, kiai-kiai ikut. Nah, sekarang di akhir-akhir zaman ini mungkin yang akan nggak bisa berharap dengan yang lain. Oleh karena itu, apalagi ya sekarang kita Ramadan. Ramadan ini kalau kita terpaut hati ingin selalu memakmurkan masjid, banyak lagi masalah-masalah umat yang kita dapatkan. Misalnya kita isi dengan sholat-sholat sunnah, sholat suruh pada subuh, kemudian menetap di masjid sampai terbit syuruk, kemudian diisi dengan qiraatil Quran. Ya. Dalam satu hadis, man qara'a harfan min kitabillah walau hasanatun bi asri amsalih wala aqulu alif lam mim hasanatun bal alif hasanatun lam hasanatun mim hasanatun. Luar biasa. Barang saya membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan setiap kebaikan akan melahirkan 10 kebaikan. Dijelaskan satu kebaikan itu bukan alif lam mim satu kebaikan, tapi alif satu kebaikan dengan 10 lipat, mim lam begitu juga, mim begitu juga. Subhanallah. Ya. Ini yang menyebabkan rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hati yang selalu terpaut ingin ibadah di masjid, diisi dengan ibadah, apalagi Ramadan seperti sekarang ini. Ya. Tadarrus Al-Qur'an, memperbanyak zikir, memperbanyak tahmid, tasbih, tahlil dan sebagainya. Subhanallah. Ini golongan ketiga. Golongan yang keempat, rajulani tahaba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang pemuda yang bercinta karena Allah dan berpisah karena Allah. Terjadinya percintaan seorang pemuda hanya berdasarkan cinta karena Allah. Ada lahan dakwah bersama, lahan perjuangan bersama. Dia berpisah karena dia berjuang di jalan Allah. Berpisah karena dia ingin menegakkan syiar ajaran Allah sehingga terpisah lokasinya. Nah, pemuda yang begini juga akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Sekarang nyaris tidak kita dapatkan. Kalaupun ada mungkin 1001. Asatidz ustadzat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua orang pemuda yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang ada bertemu karena nafsu, berpisah karena benci. Nauzubillah min dzalik. Para asatidz ustadzat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah jam 5. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atan zatu mansibin wa jamalin faqalat inni akhafullah. Ini golongan yang kelima ini, kelompok yang kelima ini susah, berat ya. Coba kita merenung ya. Seorang pemuda yang ganteng, pemuda yang maco, pinter, dipanggil oleh seorang cewek yang cantik, bahenol ya. Anak-anak sekarang bilang bahenol, cantik, mata sipit, hidung mancung, pipi koneng, bibir sensual, terus ngajak mojok. Yuk bang kita mojok, yuk kita mojok. Tapi apa katanya? Ogah, gua takut sama Allah. Inni akhafullah. Saya takut sama Allah.
Nah, ini ada nggak yang begini? Pemuda yang begini yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat nanti. Begitu juga sebaliknya. Wanita yang cantik, wanita yang hidung mancung, pipi koneng, bibir sensual, dipanggil oleh seorang laki-laki yang maco, yang ganteng, sesuai dengan idamannya, kriteria dirinya, diajak pergi mojok misalnya atau ke pantai, tapi apa dia bilang? Ogah bang, gua takut sama Allah. Inni akhafullah. Nah ini, wanita yang begini yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Meskipun ini jangan coba-coba kita menantang nih para asatidz ustazat. Ya, jangan saya mau nantang dulu lah uji iman. Ya, jangan. Uji iman belum tentu al iman yasdad wa yankus. Ketika ditantang mau diuji nyali, uji imannya pas imannya sedang yankus. Wassalam. Ya. Maka hindari. Dan kalau bisa jangan ditantang. Ya. Masa kemaksiatan ditantang? Kebaikan itu boleh ditantang. Dakwah, ayo tantang. Menegakkan kalimatul haq, tantang. Tapi menantang kemaksiatan jangan coba-coba. Ya. Jangan coba-coba menantang kemaksiatan. Kita ini manusia. Manusia yang lemah. Ya. Kita bukan malaikat yang tidak pernah salah. Dan saya yakin tidak ada di antara kita yang mau jadi seperti malaikat. Kenapa? Malaikat nggak punya hawa nafsu. Ya. Nah, kita masih punya hawa nafsu, makanya kita menikah. Pengen kaya, pengen berpenampilan, meskipun harus dibatasi dengan syariat. Dan juga jangan jadi seperti setan. Jadi setan ya salah terus. Maka saya ada satu istilah ya, berpikir diskriminatif itu setan dan masuk neraka. Ya. Itu istilah saya, berpikir diskriminatif itu setan dan masuk neraka. Kenapa? Setan itu mengakui Allah itu Tuhannya. Mengakui. Hanya dia mengatakan, ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aneh ini lebih baik daripada dia, daripada Adam. Aneh ini diciptakan dari api, sementara Adam tanah liat. Bayangkan tanah liat yang diinjek-injek. Ya. Karena diskriminatif, rasa ego dan sombongnya itulah dia masuk neraka. Maka saya katakan, berpikir diskriminatif itu setan dan masuk neraka. Nah, itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi golongan yang kelima tadi adalah rajulun da'atu imra'atan zatu mansibin wa jamalin faqalat ini akhafullah. Itu golongan yang dipanggil oleh wanita yang cantik atau laki-laki panggil oleh wanita yang cantik atau sebaliknya wanita yang cantik digoda sama laki-laki yang maco, tapi apa ucapan yang keluar dari mulutnya? Ogah gua takut sama Allah. Subhanallah. Nah, generasi ini yang perlu kita bina, yang perlu kita lahirkan dari pondok-pondok pesantren. Sekarang lembaga pendidikan banyak yang mengajarkan syariat, tapi hilang nyali, militansi. Tapi jarang mengajarkan militansi. Nggak bisa kata begini, dia paham syariat. Orang yang menginjak Quran itu tidak boleh, dia tahu. Orang mencaci maki Nabi, dia tahu, itu tidak dibenarkan. Orang membunuh Muslim, menganiaya, dia tahu. Tapi dia tidak diajarkan militansi, kepedulian sosial terhadap sesama akidah. Dia cuek, acuh. Sekarang kita harus bangkitkan. Ajarkan syariat, tapi bangkitkan militansi perjuangannya untuk menegakkan syariat. Dia paham syariat, tapi tidak memiliki militansi perjuangan untuk menegakkan syariat. Kosong hasilnya. Nggak akan bisa berbuat. Sama halnya saya katakan tadi, pemimpin, satu goresan tinta pemimpin yang zolim bisa menghancurkan berjuta-juta kebaikan rakyat yang lemah. Sama. Nggak jauh beda. Para asatidz ustadzat yang dimuliakan Allah SWT. Kelompok yang keenam adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lam shimalu ma tuntiku yaminu. Orang yang selalu bersedekah, memberikan kebaikan untuk umat, baik berupa sedekah harta, uang, atau pikiran, atau tenaga. Banyak sekali macam-macam sedekah sekarang.
tapi dia tidak ada rasa untuk ingin dipuji, ingin diketahui orang banyak. Maka dikatakan man tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lam simalu ma tuntiku yaminu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya tangan kanan ini identik dengan kebaikan. Ketika dia memberikan satu kebaikan, mendapatkan satu kebaikan, berbuat satu amalan-amalan kebaikan, jangan ada rasa ria, rasa sombong, rasa ingin dipuja, dipuji, rasa ingin dikatakan dia yang paling dermawan. Nah, orang yang demikian, yang berimpak, bersedekah, beramal, diam-diam, lailan wa naharon, sirran wa alaniyah misalnya. Malam siang dia berimpak, bersedekah ya. Mau terang-terangan maupun tersembunyi, dia lakukan tanpa mengharapkan pujian. Orang inilah yang akan mendapatkan pertolongan Allah pada hari kiamat nanti dengan perlindungannya. Subhanallah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan itu. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, yaitu kelompok yang ketujuh yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat, yaitu kelompok rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Orang yang selalu berdoa kepada Allah di tengah malam yang sunyi, sholat tahajud, kemudian berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan meneteskan air mata, merenungi akan apa yang telah dia perbuat, dosa yang dia perbuat, berapa banyak dosa yang dia perbuat, berapa banyak pahala yang dia dapat, sehingga meneteskan air mata. Orang ini akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat nanti. Ternyata dia akan selalu muhasabah, introspeksi diri. Sejauh mana amal ibadah yang saya perbuat selama saya masih hidup. Padahal manusia itu adalah yan paulin nas, itu yang terpenting, bermanfaat buat orang lain. Apa gunanya kita hidup dengan harta yang berlimpah, dengan ilmu yang banyak, tapi hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Yang terpenting hidup ini adalah yan paulin nas, bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat buat orang lain. Maka apa yang kita berikan kepada orang lain, harus ada satu komitmen yang kita keluarkan adalah itulah harta yang sebenarnya yang kita miliki. Dan setiap yang kita keluarkan akan berlipat ganda Allah balas kebaikannya, harta kita akan bertambah bukan berkurang. Keyakinan ini harus kita tanamkan di setiap generasi anak bangsa, terutama generasi anak kita. Sehingga dia tidak segan-segan beramal, berimpak, bersedekah, membantu sama muslim. Dia tidak berpikir, saya mencari, kenapa saya berikan pada orang lain. Berarti berkurang harta saya. Kalau berpikirnya demikian, ini adalah kebalik. Justru setiap harta yang kita keluarkan bernilai positif dan berlipat ganda Allah kembalikan. Maka kelompok yang ketujuh tadi adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, fafadat ainahu. Ya, berzikir kepada Allah, minta ampun dengan Allah, bertaubat dengan Allah, dengan meneteskan air mata. Betul-betul khusyuk, betul-betul mengharapkan ridha Allah, betul-betul ingin bertaubat. Nah, kalau sudah demikian, saya yakin generasi umat kita akan baik. Bukan generasi umat yang selalu membanggakan keturunan. Bukan generasi umat yang membanggakan aba'uhu wa ummahatuhu wa jaddu wa ahluhu. Bukan. Tapi generasi yang betul-betul diharapkan oleh umat, innal fata ma yaqulu ha anaza wa laisal fata ma yaqulu kana abi. Pemuda sejati itu ada pemuda yang mengatakan, ini loh saya. Bukan bapak saya, bukan ibu saya, bukan engkong saya, bukan nenek saya, kakek saya, bukan. Itu pemuda yang sebenarnya. Dan pemuda inilah yang harus kita lahirkan dari lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren khususnya yang paham syariat tapi memiliki militansi untuk menegakkan syariat. Ya. Paham syariat tapi memiliki militansi. Karena sekarang kita kehilangan. Generasi kita paham syariat tapi tidak memiliki militansi untuk menegakkan syariat. Itu yang terjadi. Nauzubillah min dzalik. Para asatidz Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini saja. Kalau salah saya mohon maaf dan itu datang dari saya sendiri. Kalau benar dari Allah, silakan moderator membuka pertanyaan. Karena waktunya sudah jam 5, 12 menit. Bila terhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafadhol. Alhamdulillah. Baik. Tadi kita sudah menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Bukhari Abdul Somad, bahwasannya ada 7 golongan manusia yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Yani al-imamu adilun wa syabun nas'an bi ibadatillahi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba billahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafullah. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin wa akhadaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu bi yaminihi. Dan yang terakhir adalah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu. Dari 7 golongan ini mungkin ada yang memiliki ulasan lain ataupun memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber kita pada sore hari ini, yakni Al-Ustaz Bukhari Abdul Somad. Mohon angkat tangannya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ustaz Khairul Razikin. Belum ada kelihatannya, Ustaz. Baik. Silakan mengangkat tangannya. Monggo. Berdoa, Ustaz. Ustaz Taufik Aulia mungkin bertanya, silakan Ustaz. Ustaz Aulia. Baik, belum ada Ustaz. Mungkin ada penutup ulasan Langsung penutup kita dari antum sekaligus langsung doa aja, Ustaz. Ya, langsung doa aja. Sekaligus doa. Tafadhol Ustaz. Baik, para asatidz ustazat, closing statement dari saya adalah bermajunya teknologi, mundurnya umat Islam bukan karena bodohnya umat Islam, tapi karena kurang antisipasi terhadap perubahan zaman. Perubahan zaman yang begitu cepat dengan teknologi yang begitu canggih membutuhkan kita ikut berpartisipasi. Jangan sampai kita tertinggal yang justru akan merugikan perkembangan dakwah kita. Itu closing statement saya. Baik, terakhir kita berdoa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Ya Allah ya Rabb, Tuhan semesta alam,
yang mengetahui akan isi hati. Jadikan anak-anak kami mampu berpikir dan khusyuk berzikir. Ya Rob, jadikan anak-anak kami anak yang soleh soleha, hafiz hafizah, mujahid mujahidah, ulama umaro, istiqomah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Rob, jadikan kami semua munzirul kaum, termasuk bil Quran wa sunnah, mampu mengatakan hak itu hak dan batil itu batil. Bangkit dan marah di saat agamamu dihina, nabimu dicela, kitabmu dinista, santun dan sayang sesama akidah. Ya Allah ya Rabb, jadikan semua anak-anak kami selembut Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin, sebijaksana Umar bin Khattab dalam bertindak, sedermawan Utsman bin Affan dalam harta kekayaan, sepintar Ali bin Abi Thalib dalam ilmu pengetahuan, sesederhana Bilal bin Rabah dalam kehidupan, setegar Khalid bin Walid dalam menghadapi cobaan. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami semua yang hadir di sini, di ruangan ini, kaya akhlak, kaya ilmu, kaya iman, kaya ibadah, kaya infak, kaya zakat, kaya sedekah, kaya beramal, dan kaya kesehatan. Ya Rabb, jadikan kami da'i dan da'iyah yang menjadi qudwah hasanah, pemersatu di tengah perbedaan, mengajak bukan mengejek, membina bukan menghina, membesarkan bukan mengucilkan, merangkul bukan memukul, mengukuhkan bukan meruntuhkan, menguatkan bukan melemahkan, bersatu dalam akidah, toleransi dalam furu'iyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhanakallahu wa tahiyyatum fiha salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Ya demikianlah Mutiara Ilmu hari ini, hari Ahad 26 Maret 2023. Insyaallah Mutiara Ilmu Ramadan akan hadir lagi besok di jam yang sama, jam 4:15. Insyaallah dengan narasumber Kiai Haji Nur Syahid MPDI, Ketua Umum Pengurus Pusat IKPM Gontor. Ya, mudah-mudahan kita dapat istiqomah mengikuti kajian ilmu, kajian Ramadan Mutiara Ilmu bersama Forum Mubalik Alumni Gontor. Baik, kita tutup acara pada sore hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Asatidz Ustazat. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Qori. Wa iyyakum.